Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah dia tadi dinyatakan meninggal, berarti masuklah fardu kifayah ataupun kewajiban si mayat itu, kewajiban seluruh umat muslim yang hidup itu. Yang pertama itu memandikan, yang kedua nanti mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Jadi ini kita mau memandikan, dia ini belum almarhum ya. Belum almarhum, masih hidup ini, masih sehat. Nah. Jadi ya caranya kayak mana, coba baca. Memandikan. Setelah manusia dinyatakan meninggal dunia, maka masuklah kewajiban pertama, yaitu memandikan. Dan memandikan jenazah termasuk penghormatan bagi yang hidup kepada yang meninggal. Dan tata caranya: A. Meletakkan jenazah di balai atau tempat pemandian, dijauhkan dari pandangan orang guna meminimalisir terumbarnya aib mayat. Yang diperbolehkan cuma yang memandikan dan yang mahram. Diusahakan di dalam ruangan agar terhindar dari sinar matahari dan lain-lain. Baik, tadi disebutkan dibuat di tempat, di apa tadi katanya? Di dalam balai. Ini anggap saja ini tempat pemandian mayat itu ya, anggap saja ini. Dan usahakan si mayat pun rileks. Ibaratnya dia harus macam orang tiduran gitu. Kasih bantal sedikit, nih tengok ya. Ini ada bantal sedikit. Nah. Dan itu dia tadi. Kalau yang memandikan itu yang paling bagus dianjurkan gitu, dianjurkan di dalam ruangan. Dan yang di dalam ruangan itu cuman yang memandikan atau mahramnya. Gunanya apa, Ustaz? Gunanya nanti kalau banyak orang nih, apalagi ibaratnya makhluk terkuat di bumi itu pasti bilang nanti, dia meninggal macam-macam ini, katanya gitu kan. Apalagi orang yang maaf cakapnya dia meninggal kecelakaan gitu kan, banyak tuh darahnya, atau mungkin dia dijahit kemarin di sininya gitu kan. Itu namanya aib mayat. Dan kita pun sebagai pemandi, yang memandikan mayat ini, kita tidak boleh pas pulang nanti, ngeri kali tadi mayat yang di situ, nggak boleh. Itu namanya aib mayat. Kita tidak boleh mengumbar-umbarnya, oke? Nah, ya. B. Jenazah dipakaikan kain basahan untuk menutup aurat. Dan aurat itu ada dua, yaitu aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. 2. Aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. C. Ya. Oke, dikasih katanya kain penutup ya. Ini sebenarnya pada hakikatnya anggap saja dia ini tak punya baju. Oke, tak punya baju dia. Nah, jadi dikasih kain penutup katanya guna untuk menutup aurat. Auratnya laki-laki itu tadi pusat sampai lutut. Jadi Ustaz, kalau misalkan saya mandikannya cuman sampai sini, cuman Ustaz. Wih. Kayak gitu. Yang laki-laki saya mandikannya kayak gini, kayak mana Ustaz? Boleh saja. Hanya saja kamu harus jaga nanti auratnya tidak terbuka. Tidak terbuka. Dan kalau dia perempuan kayak mana? Kalau dia perempuan, usahakan tertutup dia dari kaki sini sampai sini. Oke? Nah, itu dia. Untuk tadi satu menutup aurat. Pegang-pegang. Dah, lanjut. C. Orang yang memandikannya ialah orang yang dipercaya atau yang diamanahkan. Nah, Di tempat itu mahram, istri memandikan suami atau sebaliknya. Anak laki-laki memandikan ibunya dan sebaliknya. Tapi lebih baik anak perempuan memandikan ibunya dan anak laki-laki memandikan ayahnya. Dianjurkan yang memandikan pakai sarung tangan. Lebih baik lalu sediakan air 9. Air 9 ialah air bersih atau air suci. Air bidara kalau tidak ada bisa diganti dengan air sabun. Air campur jeruk nipis, air kapur barus, dan air ini lebih bagus dibuat tempatnya. Jangan langsung pakai selang atau keran. Sudah. Nah, ini air kita di belakang ya. Harusnya air kita ini harus sejajar sama tempat pemandian. Kenapa? Gunanya kalau kita memandikan kan banyak nanti percikan kan.
memercik ke situ biar airnya tetap bersih. Dan di situ disebutkan lebih bagus pakai sarung tangan. Kenapa Ustaz pakai sarung tangan? Karena kalau dia tidak pakai sarung tangan, dikhawatirkan si mayat tadi punya penyakit yang menular, biar yang memandikan tidak tertular. Satu pun untuk kebersihan, gitu ya. Dan di situ tadi disebutkan orang yang memandikannya itu tadi ya udah yang dipercayakan di kampung itu siapa? Dan misalkan keluarganya. Jadi kalau kamu bukan keluarganya nggak usah sok-sok masuk. Aku mau nengok nggak usah. Mau nengok aku kayak mana cara memandikan nggak usah. Oke? Yang boleh itu memandikannya mahramnya, keluarganya atau orang yang dipercayakan. Dan di situ disebutkan diperbolehkan ayah boleh dimandikan anak perempuan, dan begitu juga anak laki-laki boleh memandikan ibu. Ya? Ada masalah? Nggak ada. Dan gitu juga sebaliknya, kalau suami boleh memandikan istri dan istri boleh memandikan suami. Akan tetapi lebih bagus anak laki-laki memandikan ayahnya, anak perempuan memandikan ibunya. Oke? Nah, lanjut. D. Air disiramkan merata dari kepala sampai kaki dan niatnya dibacakan sebelum disiram. Oke, ada lagi. Coba. Oke. Ini setelah membaca niat barulah si mayat dimandikan. Dimulai dari kepala sampai kaki dan dari anggota badan yang kanan ke kiri sampai kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dengan bilangan ganjil. Oke. Baik, di situ disebutkan tadi mandikan sebelum memandikan niatkan. Niatnya itu saya letak aja lah di sini ya. Harusnya dia ini ada tempat, ya kan? Saya letak aja di sini. Niat memandikan mayit itu kalau yang laki-laki nawaitul gusla lihadzal mayyiti fardhu kifayah lillahi ta'ala. Udah? Kalau dia perempuan nawaitul gusla lihadzal mayyitati fardhu kifayah lillahi ta'ala. Dan di situ tadi disebutkan memandikannya itu dari kepala hidup ya, dari kepala sampai kaki. Nah, dan caranya itu katanya tadi kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri gitu kan. Ini ada 2 versi. 2 versinya kayak mana, Ustaz? Nah, langsung kita guyur ya. Nah. Dan jangan langsung pakai keran ya. Jangan langsung pakai keran. Soalnya kalau pakai keran satu memang boros air gitu kan. Lebih bagus di tempat macam ini. Oke. Dan pas dia memandikan jenazahnya, kita tidak boleh ini mata sama hidungnya, mulutnya kita tidak boleh langsung siram macam ini. Tidak boleh, ya. Artinya kita harus menjaga kehormatan mayat juga. Artinya kalau kita memandikan mayat, kita tutup telinganya, matanya seperti ini, hidungnya sama mulutnya kita tutup seperti ini, baru nawaitul ghusla tadi ya, pakai baca niat. Nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardhu kifayah lillahi ta'ala. Seperti ini. Ini versi yang pertama. Nah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan sampai ke kaki. Udah? Dan usahakan ini penutup basahannya ini dia yang tipis ya, yang tipis dan jangan yang putih. Kenapa yang putih? Transparan. Ya, usahakan ya yang macam-macam selendang gitu kan, selendang macam-macam ini dibagi 2 nggak apa-apa lah. Nah, jadi itu dia tadi. Dan versi yang kedua kayak mana, Ustaz? Versi yang kedua kayak gini. Dia katanya dikanani, ya kan? Nah, tutup lagi matanya, mulutnya. Nah, siram ini. Nah, baru kiri. Matanya tutup, baru gini lagi. Oke, mengerti ya? Mengerti ya? Nah, apa jadi? Masuk air. Kalau mayat udah batuk dia tuh. Oke, setelah itu apa? Bersihkan bagian gigi, kuku, telinga, pusar dan hidung, ketiak dan bagian yang lainnya, seluruh badan. Oke.
Ada tadi cotton bud mana? Cotton buds. Nah, oke. Jadi mayat ini pun harus kita bersihkan. Bersihkannya kayak mana Ustaz? Dia yang hidung upil-upilnya kita keluarkan pakai cotton bud. Pakai paku bisa Ustaz? Nggak bisa. Ini gimana bukanya nih? Ah ya. Jadi seperti ini ya. Dimandikannya kayak gini, tengok. Yang pertama itu dari mata. Kalau dia ada upil, diginikan. Upilnya dihilangkan, oke? Dan ini airnya harus rata ya, harus rata. Berarti makanya tadi Ustaz bilang 3 kali. Nah, kita 3 kali kan. Nah, dia tutup tadi matanya, hidungnya, mulutnya. Nah. Astagfirullah. Nah. Kanan, kiri, macam ini ya. Oke, 3 kali, oke. Nah, dan dia tadi dibersihkan. Dibersihkan katanya hidungnya. Hidungnya ya ini dikorek ya. Dikorek kayak mana? Nggak usah Ustadz apakan? Ustadz jelaskan gitu, nanti batuk-batuk dia. Nggak nampak realistis nanti. Nah. Dan yang selanjutnya itu ini telinga. Telinganya nggak mesti di lubangnya saja, tidak. Ini ambil apa? Ambil sabun kita tadi. Sabun. Nah. Kalau dia sabunnya itu sabun batang, kita ginikan. Kita ginikan. Dan kalau dia sabun yang seperti ini, ginikan saja, baru. Oke. Dan dia cara membersihkannya dekatkan. Kamu harus bersihkan dari sini, oles ke sini, semuanya nanti baru ke sini. Ke sini. Sampai dia nanti sini pun kan ada apanya nih, ada guanya sedikit, nggak tahu Ustaz apa namanya. Jadi ini nanti dibersihkan. Setelah itu boleh pakai sabun Ustaz, boleh. Kita buat ini baru untuk apa daun telinganya. Oke? Untuk daun telinganya. Begitu juga giginya. Giginya ini harus dibuka Ustaz. Dibuka, baru dibuka. Kalau dia ada cabai-cabai di situ, ambil cotton bud tadi bersihkan. Ya. Ambil cotton bud tadi bersihkan giginya. Sudah. Setelah itu tadi iya itu. Oke, ada pertanyaan, tunggu. Mayatnya udah kaku. Hah? Mayatnya udah kaku, buka mulutnya. Mayatnya udah kaku, ini nggak bisa kaku nih. Kalau ini bibir nggak bisa kaku, ya. Bibir nggak bisa kaku. Dan tadi ketiak ya kan? Ketiaknya kayak mana Ustaz? Ketiaknya ini harus kita buka dulu sedikit. Kita renggangkan macam ini, kita gini kan. Ya, kasih air. Gini. Kitik udah. Setelah itu ya membaca. Kotoran dan najis harus dibersihkan. Tidak lupa dari kubul dan dubur. Semua harus dibersihkan. Dan cara membersihkannya: 1. Kubul atau kemaluan. Pada dasarnya masa sama dengan beristinja, dengan mengurut batang kemaluan dari belakang ke depan. Dengan jari telunjuk di bawah bagian urut kemaluan. Hanya saja untuk mayat sebelumnya akan diistinja. Kusuk perlahan bagian atas kemaluan. Baru dicuci atau diistinja. Oke. Dia itu disebutkan tadi mengistinjakan mayat itu, kalau kita hidupkan istinja harus gini. Mau ke sekolah? Ya, silakan. Ada yang mau ke sekolah lagi? Mayat? Iya. Enggak, oke. Enggak jadi kan? Jadi kan? Atau boleh ambil kan? Ngambil uang. Ngambil uang nanti aja loh. Gitu. Udah. Oke. Pause dulu. Kan katanya kalau udah bisa mulai. Membersihkan kita punya kubul. Kubul itu dari mana? Kubul itu yang depan, dubur itu dari belakang ya. Kubul itu kemaluan. Dan yang laki-laki membersihkannya ini kemaluannya mayat ya. Ini kita kusuk dulu seperti ini. Tengok ya. Ini kita kusuk seperti ini. Kusuk ke bawah. Biar apa Ustaz? Biar nanti dia
yang kalau masih ada sisa-sisanya keluar. Oke? Dan disebutkan di situ kalau dia membersihkan kemaluannya seperti ini. Maaf cakap. Ya ini kaji nih, ini hukum namanya. Ini belajar, kita tidak ada unsur porno atau apa segala macam. Ibaratkan ini punya kita, batang kemaluan kita. Ini kita kasih, ini kan mayat nih, ya kan? Kamu harus pegang kemaluannya si mayat, kamu pegang seperti ini. Telunjuk tadi di bawah. Telunjuk tadi di bawah. Jempol di atas. Kamu kusuk seperti ini 3 kali. Kusuk seperti ini 3 kali. Setelah itu baru dicuci. Nah, share. Oke, itu untuk bagian kubul. Nah, sekarang dubur. Dubur atau belakang. Membersihkan kotoran dari belakang atau dan biasanya orang meninggal masih ada kotoran tinggal di usus besarnya. Cara membersihkannya dengan mengangkat perut dan kepala mayit dan memijat pelan-pelan perut mayit dari atas ke bawah guna untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran dan harus dipastikan bersih, tidak ada najis lagi. Tandanya sudah kesat atau tidak licin lagi cincin dubur si mayit dan sudah dapat dipastikan hilang benda najisnya, warna, bau dan rasanya. Baru disiram air sabun dan air bersih. Oke. Jadi tadi disebutkan di situ disiram dengan air bersih, air sabun atau air bersih. Air sabun itu biar mempermudah. Kita kan kalau mandi pakai sabun kan dakinya bisa hilang gitu kan. Nah, jadi yang disebutkan di situ tadi orang meninggal itu masih ada lagi kotoran di usus besarnya, masih ada lagi di kotoran di usus besarnya. Cara mengeluarkannya dari usus besar itu kayak mana? Ini perutnya dikusuk ya. Perutnya dikusuk. Makanya kalau di tempat kami itu di belakang ini, di belakang pas di sininya nanti ada lubang. Jadi dia jatuh gitu. Dan di bawah ini nanti dikasih tikar atau apa segala macam. Nah, jadi ini dikusuk nanti, dikusuk seperti ini. Ini pas di atas perut, atas pusat. Ini kita kusuk seperti ini, ya. Perutnya kita kusuk seperti ini. Kita kusuk ini juga ke bawah, ke sini. Ke sini seperti ini, ya. Nah, setelah keluar baru kita cuci dan usahakan nyucinya itu pakai kain perca yang putih biar nampak warna kuning, warna merah, hijau, pelangi ya. Nah, dan kamu sebagai pemandi mayat itu jangan merasa jijik dan jangan merasa kotor. Kamu harus bisa masukkan tanganmu seperti ini ke belakangnya. Tandanya nanti dia udah bersih berarti kain perca yang putih itu nanti tidak berwarna lagi. Tidak berwarna. Dan kalau sudah kamu cebokin, dia itu cincin duburnya itu sudah kesat. Dan pastikan najisnya hilang. Dan kamu harus bisa feeling bahwasanya dia itu udah hilang baunya, warna dan rasanya. Oke, feeling aja, nggak usah dijilat. Oke. Jadi itu dia tadi setelah di apa? Oh Ustadz, masih banyak ternyata keluar, masih banyak. Setelah walaupun masih ternyata setelah dikusuk masih banyak. Coba sini Rido. Ini mayat kita angkat sedikit. Nah, pegang kepalanya, angkat. Nah, kita angkat seperti ini, tahan ya. Tahan seperti ini. Udah. Tahan seperti ini. Ini baru dikusuk lagi. Dikusuk dari belakang ini apa namanya? Punggung ya. Nah, ini kita kusuk dari belakang. Kusuk dari atas ke bawah. Ini juga seperti ini. Kita kusuk dari atas ke bawah. Nah, jadi setelah itu nanti baru dibersihkan lagi. Dah, turun. Kasih Rido. Setelah itu nanti kita bersihkan lagi. Ustadz, setelah itu masih banyak juga. Lakukan terus sampai bersih. Oke, lakukan terus sampai bersih. Makanya di situ tadi hilang bendanya, warna, bau dan rasanya. Oke, lanjut ketua. G. Mewudukkan mayit atau menghilangkan hadas dari mayit. Mewudukkan mayit sama seperti wudhu orang hidup. Hanya saja orang hidup ngambil sendiri dan orang mati diambilkan. Dan satu lagi, bedanya dari segi niat. Oke. Jadi tadi kan sebelum diwudukkan nih, kita kan tadi udah dibersihkan nih kan? Udah dibersihkan nih tadi pakai air bersih. Tutup. Kiri kanan. Udah, anggap saya ini sudah apa ya? Sudah apa?
Jadi setelah itu pakai air sabun. Pakai air sabun. Itu dia tadi gunanya untuk apa? Pakai air sabun. Agak perih nih, Dri. Nah, pakai air sabun, ya. Ini ibaratnya kiri kanan. Dan sebelum kita mau wudukkan mayat ini, kita harus gosok-gosok nih, menghilangkan daki mayat, gitu kan? Oh Ustadz, ternyata mayatnya ini udah 3 tahun nggak mandi, ya udah ambil sabun. Nah, aku kau gini kan? Pelan aja, nggak usah gitu kali, pelan aja. Kau kayaknya bunian nak sendiri, gitu ya. Setelah itu nanti setelah air sabun kita habiskan. Pokoknya si mayat itu harus kita bersihkan. Kita bersihkan kayak mana dia mandi seharusnya, kayak gitulah kita memandikan dia. Oke? Kita mandikan air sabun tadi. Udah. Setelah air sabun tadi apa? Air bersih lagi. Air bersih lagi untuk menghilangkan sabun-sabun tadi kan, membersihkan. Tutup lagi, tutup lagi. Nah, Ustadz sering kali kepalanya. Enggak apa-apa, pokoknya dari atas ke bawah, dari sini. Dingin Dri. Oh, dingin kali lah. Ini mandi gratis namanya, Dri. Kalau di Dorsmir 15.000. Nah, 3 kali ya. Dan ingat tadi Ustadz lupa, ini kuku-kukunya harus kita bersihkan, kuku tangan juga harus kita periksa. Kalau dia yang panjang, kayak mana Ustadz dipotong? Akan tetapi rambut nggak usah, sama maaf cakap bulu kemaluan nggak usah. Oke, maaf cakap bulu kemaluan nggak usah dicukur, nggak usah. Kalau dia Ustadz, dia kukunya pendek, hanya saya kotor, ambil lidi atau apa, cungkil. Oke, nah. Setelah itu katanya, ini kan udah selesai nih, ya kan? Diwudukkan itu sama kayak mewudukkan orang hidup. Orang hidup bedanya sama orang mati apa? Orang hidup yang ambil sendiri, ya kan? Orang mati harus diambil kan. Di situ disebutkan, Ustaz tulis di situ, nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kalau kita wuduk apa pertama? Buka, ya kan? Mukanya Ustaz kayak mana? Mukanya kayak gini kan. Nah. Sampai 100 kali enggak, 3 kali saja. Dan itu Ustaz tangannya ya juga. Tangan sampai siku, jangan kebalik ya. Siku sampai tangan, jangan. Tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Nah, gitu juga tangan kiri. Setelah itu kepala, ya kan? Setelah kepala, telinga. Setelah telinga baru kaki, ya kan? Nah. Udah diwudukkan. Dan kalau kita yang hidup, misalkan Ustaz nih. Kalau kita hidup, dia mati nih, dia perempuan. Ustadz yang wudukkan dia. Pertanyaannya, wuduk dia sah apa tidak? Kalau mahram sah. Berarti kalau nggak mahram? Berarti kalau nggak mahram? Tidak sah. Jawabannya sah. Kenapa? Sudah tidak ada lagi hubungan orang meninggal sama orang mati masalah wudhu ini. Hanya saja kita yang hidup menyentuh mayat tidak mahram kita, batal wudhu kita. Akan tetapi mayat tidak. Oke? Mengerti ya? Nah, udah. Setelah itu apa lagi ketua? Dan jika si mayat korban kecelakaan parah, lebih baik ditayamumkan dan niat Oke. Dan semisalkan nih mayat nih korban parah nih, kepalanya keroak, tangannya hilang, ya kan? Lebih baik katanya ditayamumkan. Cara tayamum kayak mana? Cukup 2 tepukan. Oh, tidak. Tepukan seperti ini. Cari debu ataupun ya pasir lah ya. Harusnya kalau tayamum itu debu namanya. Cari debu, tepukkan. Ini tengok. Tepukkan seperti ini. Ya. Nih. Setelah itu ke bawahkan. Muka. Ya. Kalau tayamum apa-apa aja yang harus?
telinga, kaki, iya. Hanya belajar. Tayamum itu cuma dua, muka sama tangan. Kaki nggak perlu. Setelah itu tangan. Tengok ya tangannya nih. Ini nggak akan Ustadz pakai, jempolnya ini nggak akan Ustadz pakai. Untuk nanti jempolnya dia. Usahakan untuk tayamum itu jangan sampai 2 tepukan. Kalau 2 tepukan mustakmal dia. Jadi debunya itu apa? Dan debunya itu pun harus 2 tempat. Nggak boleh kamu ginikan. Gitu kan? Setelah selesai nanti kamu ginikan. Baru ke tempat lain. Bagusnya seperti itu. Kalau 1 tempat cuman Ustaz, 1 tempat kayak gitu tadi kamu ginikan debunya, baru kamu tepuk lagi. Udah? Yang disebut dengan 1 tepukan seperti ini. Ini ya, tangannya. Ini enggak Ustaz pakai ya. Kayak gini terus. Jadi guna jempol ini nanti ke jempolnya. Mengerti? Nah, saya ulangi lagi. Tepuk. Jempol jangan digunakan. Seperti ini. Sap. Jangan diangkat. Jangan diangkat. Kalau udah diangkat dia itu tidak itu lagi, apa namanya? Udah mustakmal dia debunya. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, Ustaz ulangi, tepuk, tap. Jempol tak digunakan, diginikan. Putar. Tengok jempol. Sap. Baru Mengerti ya? Oke. Kalau yang hidup Ustaz mana? Yang hidup macam ini, tengok. Yang hidup ini jempol. Kalau muka Ustaz. Itu dia. Oke. Setelah itu ketua. Setelah diwudukkan baru disiram dengan air kapur barus Ah. atau air limau atau air tuangnya. Nih. Setelah diwudukkan baru disiram pakai air kapur barus atau air limau. Kalau dia ada 2, air limau sama air kapur barus, dulukan air limau. Kenapa? Kalau air limau itu gunanya itu untuk mengencangkan kulit si mayat. Soalnya ya siapa aja pun pasti suka namanya awet muda. Ya kan? Nah, disiram. Siramnya kayak mana, Ustaz? Siramnya macam tadi, tutup. Tapi cukup 1 kali saja. Untuk apa ini? Kayak gini. Dan dua versi tadi ya, caranya gini sama gini-gini. Oke. Dan setelah air apa? Baru air kapur barus. Jadi kapur barus. Untuk apa guna kapur barus itu, Ustaz? 1, menjauhkan dari serangga, dan yang kedua mengurangi cepatnya pembusukan. Kenapa? Kalau dia dekat serangga berarti kan digigit sama serangga kan cepat busuk kan. Jadi gitu dia. Setelah itu apa? Habis. Baik, setelah itu habis. Setelah dimandikan seperti ini, ambil handuk, ya kan? Nggak mungkin basah-basah di kapani. Ambil handuk, lap mayatnya. Pinjam handuk itu dulu, pas pula ini. Nah, ambil handuk, mukanya jangan diginikan. Kayak gini. Macam orang bebedak. Ya kan? Biar glowing. Nah, baru rambutnya diginikan juga. Pokoknya seluruh badan kayak mana lah menghandui orang apa kan? Kayak mana menghandui bayi gitu. Oke? Nah, itu setelah itu baru diangkat. Diangkat, Ustaz. Ini diganti ya. Ini diganti setelah kering nanti, dan sini dulu. Ini, Ustaz. Dan mengelap yang tertutup ini seperti ini. Seperti itu. Dia harus di bawah yang apa tadi? Basahan tadi. Oke? Dan apa? Setelah dia apa nanti? Setelah diganti basahannya sama yang kering nanti, baru diangkat ke ruangan tengah, baru nanti di situ dikafani. Baik, itu saya tentang memandikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Tidak ada? Mayat ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada saja. Assalamualaikum. Hah? Berarti ya, kan tadi kan diikat Ustaz. Itu tetap terpakai. Biasanya kalau setelah itu sebelum dimandikan ya, sebelum dimandikan itu dibuka dulu. Dan pas dimandikan itu kan kedinginan nih. Yang tadi kaku itu diluruskan lagi. Setelah dimandikan nanti Ustaz kita ikat lagi kalau belum bisa kalau belum kaku dia. Oke. Dan satu lagi tadi, kalau mayat disemayamkan jangan lupa meletakkan benda berat seperti kunci yang zaman dulu ya. Kunci di atas perutnya atau gunting yang semuanya besi di atas perutnya guna untuk mayat itu tidak gembung atau masuk angin begitu. Paham ya? Setelah itu ini diangkat ke tengah. Ada lagi pertanyaan tadi? Apa? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, itu saja tentang memandikan. Jangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.